Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Sayyidil Syuhada'i was Salihin, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kurama, para habaib, para alim ulama, para kiai ingkang sepuh ini sepuh, wa khusus bidzikri dumateng al-mukarram al-habib Umar Mutahhar, semua yang hadir dari para habaib, kepada para kiai, pengasuh pondok pesantren Raudhatut Ta'limil Quran, keluarga besar Kiai Soleh, dan semua dewan guru, asatidzah ingkang rawuh, jajaran pemerintahan baik sipil maupun militer, kepala desa Banyurit, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sarang-sarang sebelum kita mulai pengajian yang kedua, kita doa bersama-sama, mudah-mudahan diparingi sehat walafiat, mugi-mugi panjang umur, mugi-mugi qabul hajat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang kena balak musibah diangkat musibahnya oleh Allah, yang punya anak belum dapat pekerjaan mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, yang belum berangkat ke Mekah wal Madinah mudah-mudahan cepat berangkat ke Mekah wal Madinah. Mugi-mugi diparingi anugerah yang paling besar, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang mulia ini kita sama-sama memperingati zikra Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati manusia yang super hebat, manusia yang paling segalanya, paling sae, paling ganteng, paling mulia, paling terhormat. Mugi-mugi angsal barokah, amin Allahumma. Disebutkan di dalam kitab Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti ati dawuh, man min muslimin yuqra'u fi baitihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa yarfa'ullahu alaihi al-qahta wal waba'a wal haraqa. Siapapun orang yang di rumahnya dibacakan maulid Nabi Muhammad, itu Allah akan mengangkat dari rumah tersebut yang pertama kefakiran, yang kedua bala dan musibah, yang ketiga selamat dari kebakaran, amin Allahumma. Dan kita hadirin memperingati Maulidur Rasul ini sing meriah. Kenapa? Karena ini adalah hadiah dari Gusti Allah. Kita diparingi yuga, diparingi anak aja ada tuntunannya dalam syariat. Apa? Kalau anak laki suruh nyembelih kambing 2, kalau anak perempuan suruh nyembelih kambing 1, apa namanya? Akikoh. Diparingi yuga. Rezeki yang paling besar itu kan anak, itu dikasih sama Allah. Kita ada tuntunan untuk akikoh, dan kita nggak tahu apakah anak nanti yang diberi oleh Allah manfaat atau pembuatan, kita nggak tahu. Tapi ini kita diberi oleh Allah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pasti manfaatnya dunia akhirat, yang pasti akan menjamin keselamatan kita dunia akhirat, amin Allahumma. Makanya ayo
meriahkan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Mugi-mugi barokah, mugi-mugi selamat, amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa amalan. Kalau tadi beliau Habib Umar membahas tentang bagaimana pribadi Kanjeng Nabi, akhlaki Kanjeng Nabi, budi pekerti Kanjeng Nabi, sopan santun Kanjeng Nabi. Sekarang kita akan membahas apa saja yang dilakukan di bulan Maulid. Pertama, agar kita tambah dekat dengan Kanjeng Nabi, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu thumma shallu alayya. Kalau panjenengan mireng azan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kalian jenengan Allahu akbar, Allahu akbar. Semua ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Teringat dengan muadzin hadirin. Kanjeng Nabi itu gak ada tukang azan 3. Pertama namanya Bilal bin Rabah, kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ketiga adalah Abu Mahdhurah. Jadi yang kita akan bahas adalah Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah itu tiang nem, anak-anak muda yang dulu tidak beriman kepada Kanjeng Nabi. Tapi ketika Bilal bin Rabah pas azan, ini Abu Mahdhurah dengan kawan-kawannya sedikit nyinyir, niru-niru azan, tujuannya untuk ngelek-ngelek no azan. Tengah jenenge Kanjeng Nabi lho niku. Tapi Nabi sabar, Nabi tahu mungkin ada kebaikan di belakang ini. Mantune azan Bilal bin Rabah, lah Abu Mahdhurah dan kawan-kawan ini tiba-tiba didatangi kali Kanjeng Nabi, terus ditangleti, ayo tadi sing nirok-nirokna azan sinten? Bingung hadirin. Bayangkan anak muda didatangi kali Kanjeng Nabi yang beliau ini wibawa, gak bisa apa-apa, gak bisa jawab. Coba tiru satu-satu. Kalau memang yang hadir anak 5 ini anak muda yang tadi niru-niru azan ini gak mau ngaku, coba semuanya azan satu-satu. Akhirnya bingung, mereka azan satu-satu. Tiba-tiba pas suara Abu Mahdhurah memikat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas Abu Mahdhurah niru azan Sayyidina Bilal niku didekati kali Kanjeng Nabi, kemudian dipegang sirai, kepalanya itu dipegang, dan Nabi mengatakan ishad ya Aba Mahdhurah, ayo kon saiki syahadato. Karena Nabi Al-Hadi, Nabi itu bisa memberi hidayah tetap dengan izin Gusti Allah. Subhanallah, berbarengan dengan rahmat Allah, Abu Mahdhurah melebet Islam hadirin. Langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam Abu Mahdhurah saat itu. Barokah tangan yang memegang sirai Abu Mahdhurah, tangan di Kanjeng Nabi. Setelah itu masuk Islam. Yang 4 sisanya buatan. Akhirnya Abu Mahdhurah dipilih kali Kanjeng Nabi menjadi tukang azan. Bertahun-tahun azan di Madinah, sampai akhirnya pas Nabi seto, dalam riwayat Abu Mahdhurah niku nyun sewu, rambutnya gondrong. Boten purun dipotong, gak mau dicukur. Sampai ketika para sahabat-sahabat lain itu mulai tanya, nyun sewu Abu Mahdhurah, kita ini sekarang kalau memang rambut ini rapi gak apa-apa, tapi kalau gak rapi afdalnya dicukur. Jenengan rambut kok bukan dicukur, tetap gondrong. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, saya tidak mau memotong rambut saya, rambut yang tahu disentuh tangan di Kanjeng Nabi. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya tangan Nabi Muhammad adalah tangan yang barokah. Setiap yang dipegang menjadi sesuatu yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada sholawat. Tsumma shallu alayya. Setelah mendengar azan monggo dijawab, kemudian bersolawat kepadaku. Karena sholawat kita satu dari kita kepada Kanjeng Nabi dibalas 10 sholawat saking Gusti Allah. Jangankan 10 hadirin,
Ulama mengatakan satu rahmat Allah atau satu sholawat dari Allah itu satu saja sudah jadi tiket kita masuk ke dalam surga ini Gusti Allah. Mudah-mudahan yang hadir mlebet surga, anak putune kabeh. Amin Allahumma. Nah, dalam riwayat juga disebutkan fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Dan sholawat panjenengan ini yang setiap malam Jumat jenengan sholawat maulidan ya, ada sallallahu ala Muhammad atau mungkin pas mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad, semua itu disodorkan dumateng Kanjeng Nabi pas malam Jumat. Alhamdulillah. Nah, sahabat tanglep yun sewu Kanjeng Nabi, kaifa tu'radu sholatuna wa qad arumta. Kanjeng Nabi, sholawat kita itu disetorkan kali malaikat kepada jenengan, sedangkan jenengan sampun seto, kok bisa? Katanya semua sholawat akan disetorkan kepada Kanjeng Nabi. Ya kalau Kanjeng Nabi hidup. Tapi kalau misalnya Kanjeng Nabi sampun seto, siapa yang bisa menerima sholawat Kanjeng Nabi? Nah, Nabi mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi antakula ajsadal anbiya. Enggak, tetap masuk sholawat jenengan itu. Kenapa? Sebab Allah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Nah, ini pembahasan kita sekarang. Halo, Assalamualaikum. Bu, ilmu Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita akan bahas khamsatu nafarin lam yudawwat fi kuburihim. 5 golongan orang yang tidak akan dimakan jasati pas di liang lahat. Urun apa mboten? Urun apa mboten? Jasad ini akan kekal hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Mungkin kita termasuk, hadirin amin Allahumma. Siapa yang pertama? Al-anbiya'u, para nabi. Nabi itu jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing tanah sampai hari kiamat. Siapapun nabinya. Kalau tanglet jumlah nabi pinten 20, salah. Jumlah nabi niku 124.000 nabi, 313 rasul. Yakin kula jenengan boten hafal? Nggih. Kalau saya hafal, tak sebutin satu-satu. Tapi sampai subuh pengajian nih. Siap? Ayo, 1000 saja saya sebut. Oke. Nabi pertama yang Allah utus adalah Nabi Adam. Wafat Nabi Adam. Dalam riwayat yang lain, meskipun ini pendapat bukan sahih, bukan kuat, bukan pas yang kuat. Yang kedua yang Allah turunkan juga namanya Nabi Adam alaihi. Wafat lagi Adam kedua, datang lagi Adam ketiga, wafat lagi Adam ketiga sampai 1000 jenenge Adam. Makanya kalau hafal. Lah Adam yang terakhir itu yang menjadi Abul Bashar, menjadi bapak manusia semuanya. Alhamdulillah. Nabi yang mungkin kita tidak kenal banyak hadirin. Yusewu mungkin jenengan sempat namanya Nabi Daniel. Ada namanya Nabi Syir, putrane Nabi Adam. Ada namanya Nabi Syirjis. Ini loh, pas malam Jumat ada namanya Nabi Syam'un. Semangat apa buatan? Pas jenengan ngaji Yasin, idza arsalna ilaihimut naini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Ketika kami kirim 2 utusan rasul lalu didustakan, kami tambahi rasul ketiga. Lah rasul ketiga ini kunamini Nabi Syam'un. Dan Nabi Syam'un diharap sampai sini menjadi Samson ono filmnya. Alhamdulillah. Lah itu para nabi jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing, dan ini tidak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru. Kalaupun ada orang ganteng terus lagi api ibadahnya masya Allah, tiba-tiba ngaku nabi, yo teman-teman berarti gak tahu kalau memang nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya tidak ada yang bisa menjadi nabi setelah Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad. Makanya kalau heran kok ada orang ngaku nabi ini dulu. Kemarin saya baca kitab, subhanallah, beliau tadi membahas bagaimana
sifat akhlak kanjeng Nabi, saya petik satu saja. Perbedaan Nabi secara manusia. Oke. Kalau baca kitab sebelum kesini itu tentang riwayat nanti Siti Aisyah istri kanjeng Nabi pernah nyusewu pas kanjeng Nabi keluar dari kamar mandi dari jeding niku Siti Aisyah tiba-tiba melebet sak mantune kanjeng Nabi. Terus sanjang cuma kanjeng Nabi nyusewu, saya barusan ngeraposin jenengan di luar kamar mandi, pas jenengan medal saya masuk. Tujuanmu apa? Pengen tahu nyun sewu kotoran Nabi seperti apa sih? Apa sama seperti kita ini? Terus katakan di Nabi, apakah kamu mendapati apa sesuatu bekas atau wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, wallahi demi Allah kanjeng Nabi, tidak saya dapati apapun daripada kotoran yang ada harum semerbak. Allahumma Muhammad. Nabi mengatakan, betul Aisyah. Loh kok bisa? Sebab kalau Nabi buang kotoran, itu kotoran ini langsung diserap oleh bumi. Bumi ini rebutan, alhamdulillah. Bayangkan, kotoran saja rebutan. Aku bingung orang tiba-tiba ngaku jadi Nabi ini dulu. Coba terus lihat sendiri. Kira-kira diserap nopo ditolak dari bumi. Ayo wong kene Banuri, ada ndak yang tahu-tahu masuk langsung serap? Boten wonten sing ditolak iya. Gitu wong kadang sudah disiram 5 kali ngongol lah ya. Beda Nabi Muhammad basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Kanjeng Nabi itu manusia, cuma nggak sama dengan manusia kita seperti biasa. Wasallam Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi tidak ada bayangan. 2, kanjeng Nabi nggak tahu dihinggapi laler. 3, kanjeng Nabi punya ludah yang bisa menjadi obat, dan tidak ada manusia yang ludahnya bisa jadi obat. Sallallahu alaihi Muhammad. Habib Kiai Habaib, kita minta air ditui tuh sembuh Habib. Tak kandani sing nyembuhno bacaan sanes itu nih. Terus betul bacaan nih. Ayo sama coba gini, mana botolmu tak itui. Orang bismillah, besok insyaallah positif covid hadirin. Makanya kembali kepada pribadi kanjeng Nabi, basyarun laisa kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Alhamdulillah. Maka dari itu yang pertama, Nabi adalah manusia yang jasadnya utuh hingga hari dia. Mudah-mudahan ansal barokah kanjeng Nabi, kita malam ini bisa mimpi kanjeng Nabi, nanti di hari kiamat ibaratkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut ya. Siapa yang pertama yang jasadnya utuh hingga hari kiamat adalah para nabi dan para rasul. Ini nggak bisa kita tiru. Mungkin yang kedua, siapa yang jasadnya utuh kata ulama adalah tsumma syuhada, orang yang meninggal syahid. Dengan merat yang Palestina, tiba-tiba meninggal syuhada, itu jasadnya utuh hadirin. Alhamdulillah. Tapi jangan khawatir. Kata ulama tidak semuanya syahid itu harus perang. Harus perang tak repotan. Kita harus perang bersama orang-orang kafir itu, waduh bukan zaman nih. Terus gimana? Ada beberapa syahid yang pahalanya sami, yang kelak akan menjadi jasad utuh hingga hari dia
kiamat. Syahid itu sahih hadirin dengan semerap. Orang syahid itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya 70 orang. Baru nomor badan 70 orang. Tapi ada amalan yang lebih besar daripada syahid. Kenapa? Berangkat haji mabrur. Amin Allahumma. Mudah-mudahan berangkat haji semuanya tahun depan. Hadirin, kalau haji mabrur dalam riwayat hadis bisa kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepada keluarganya 400 orang. Saya nomor badan. Kalau syuhada cuma 70, tapi kalau haji itu Masya Allah 400 orang dari keluarganya. Makanya haji niku larang, haji niku 300 sampai berapa? 10 tahun, 20 tahun. Kenapa? Karena pahalanya besar di hadapan Gusti Allah. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan tertentu. Dzul Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Selain ini nggak bisa. Kembali kepada syahid. Nabi mengatakan, al-mabtulu syuhada. Bukan cuma yang berperang di jalan Allah lawan orang kafir. Orang yang meninggal sakit perut itu dihitung syahid. Nih ibu-ibu mungkin hamil, lahiran, terus sampai sesar, anak selamat, ibu eseto. Terus gimana? Syahid hadirin, alhamdulillah. Jasadnya utuh hingga hari kiamat. Atau mungkin dengan pujaan pagi, buat des, atau ngotot mules, berat, sak nyawa hilang. Syahid hadirin, alhamdulillah. Satu mabutun syuhada. Termasuk syuhada yang kedua siapa? Orang yang terbakar di syuhada, orang yang tenggelam di syuhada, orang yang tertimpa bangunan di syuhada. Kuatah syuhada itu? Lo berangkat pengajian tabrak syuhada, misalnya balapan deh, balapan tak delok sih. Balapan yang pengajian, insya Allah syuhada. Konvoy syuhada. Tapi yang biasanya ngeramin di jalan itu, ya dan ngomong wah kalau syuhada itu. Pokoknya semua syuhada itu jasad utuh hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Nah, ini yang kedua mungkin bisa kita tiru. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa yang kedua, nomor satu sudah tidak bisa. Napa? Corona dibuat sakit ditiru. Dua syuhada, wangel Habib. Bingung, syuhada kita milih yang mana? Mungkin yang ketiga. Siapa yang jasadnya utuh hingga hari kiamat? Kata ulama, summa sholihun, yang ingkang soleh. Siapa orang soleh? Orang soleh adalah orang yang daimut ta'ah, sering melaksanakan ketaatan dumateng Gusti Allah. Taat itu sulit loh Pak. Nah itu orang itu pas cecek jalan ini taat atau yo wali. Tapi kadang yo menggo, kadang yo taat, kadang yo maksiat, taat yo maksiat. Nggih, sandange hati mau kadang yo taat, kena sholati, ono utang gak disauri, wonten apa badan? Oh taat, masya Allah, tapi muat bibir luar biasa, wonten apa badan? Pokoknya sudah taat itu jejak dalam keadaan berbuat baik. Itu sulit hadirin. Kenapa? Karena manusia punya dua musuh. Pertama namanya setan, kedua hawa nafsu. Dojo saya maksiat itu nikmat loh. Saya itu. Yang maksiat itu nikmat, cuma ujung-ujungnya neraka. Taat itu wabot pahit, cuma ujung-ujungnya surga. Saya ada cerita dan kita disebutkan. Ada satu orang bapak punya istri, suami istri. Nah, suami ini nyusewu gitu. Suami ini pengen nikah lagi, cuma nggak diizini sama yang perempuan. Dari sing lanang aku tak rabi maneh. Ojo mas, olah aku gante kok. Ya, aku lo gante. Aku kan bosen. Masa pendari mangane yo nopo. Suka pecel, kan sekali-sekali pengen rawon, paham ya? Nah, terus gimana? Pokoknya aku durang mana? Kata yang perempuan gak izini. Kalau sampai gak izini tak ancam. Nopo? Kalau sampai gak izini aku tak jajan. Semerap jajan. Nopo? Karo, beng-beng.
Nes jajan 17 tahun ke atas. Sampai legang istrinya aku tak jajan. Kata istrinya, jangan, apalagi jajan, selain penyakitnya itu perbuatan keji, sampai dapat dosa lo itu. Pokoknya sampai ada dua pilihan. Ini aku rapi mana, legang aku tak jajan. Katanya tetap gak di sini dua-duanya. Akhirnya ngancam leka, menurutnya aku tak jajan. Subhanallah, bayangkan kesetiaan seorang wanita. Karena di kampung itu ada nyumsewu, ada rumah bordil, rumah pelacuran. Yang perempuannya gugur tiba-tiba daftar kepada mucikari menjadi pelacur. Ngomongnya tentu, saya tak jadi pelacur. Loh, kaiso asal orang baik-baik. Loh, batan, saya jadi pelacur ini bukan untuk dipakai semua orang, tapi saya pengen jadi pelacur dipakai sama suami saya yang akan datang nanti di malam. Sing liyane mau aku. Terus duwe apa? PPN duwe. Ya wes gak apa-apa, tapi ingat ya, satu saja, suami saya ojo ditawarno kepada wong liya. Ya, akhirnya siap-siap hadirin. Ketika masuk kamar, siap dipakai oleh suaminya datang. Langsung ke mucikari niku. Ngomong, ono barang anyar lah. Ono second apa grass pasti teko. Nggih. Terus gimana? Ayo wis, bayar berapa? Terserah. Dibayar besar, akhirnya masuk melebet. Ketika masuk, nyusewu, dulu kan orang berzina itu kan petang-petangan. Gimana mbatan? Besok niki disunting malahan na'udzubillah min dzalik. Dulu di petengi hadirin petang-petangan. Ketika masuk ke rumah bordel itu, ke kamarnya, melampiaskan hawa nafsu kepada perempuan, dia gak tahu ternyata itu istrinya sendiri. Selesai, tiba-tiba dihidupkan lampunya. Pas dihidupkan lampunya kaget. Duh, awakmu? Nah, dia mas. Duh, tapi pikir orang lain. Kenapa kamu? Kata perempuan, saya ingin menyelamatkan panjenengan. Jangan sampai berzina dengan wanita yang lain. Apa kata si suami? Dengarkan. Suami mengatakan begini, ma'aladhu haramuki. Awakmu lihat haram kok enak yo. Tadi kan gak tahu, dipikir perempuan lain kan. Sebenarnya kan sama rasanya di rumah. Kayak orang pecah segobecal itu. Oke. Tapi dia mengatakan ma'aladhu haramuki. Kenapa awakmu sing yang dalam keadaan haram tuh kok enak yo? Berarti betul kata ulama, hal yang haram itu enak. Jadi wong soleh niku sulit, alhamdulillah. Sulit hadirin. Makanya orang soleh itu masya Allah luar biasa. Saya tinggal di Batu Pak Bu. Di Batu itu ada namanya kuburan sisir. Kuburan sisir. Sebelah kuburan itu ada sekitar 100 meter ada musola namanya Darul Muttaqin. Nah, Darul Muttaqin ini termasuk yang bangun ada orang sanes yai gak berilmu, cuma yang soleh loman. Kemarin ada pemindahan beberapa kuburan. Subhanallah, apa yang terjadi? Pas dikeduk itu jasad kita seutuh. Punya ilmu, bahkan tak punya. Hafal Quran tidak. Oh mungkin terasi kiai tidak. Orang biasa tapi soleh. Sholat fardunya ke masjid, ahli Quran. Kalau sudah pada sholat ngaji Quran meskipun satu makro, orang yang soleh seperti itu jasadnya dijamin kali Gusti. Mudah-mudahan semuanya dijadikan orang yang soleh-solehah. Anak-anak kita dijadikan orang yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat para rawuh, mungkin yang ketiga rada sulit ya. Satu sulit. Para nabi boten saged ditiru. Syuhada rada angel, kudu perang, kudu sakit perut, meninggali, boten saged ditiru. Yang ketiga soleh. Waduh rada angel. Lah barangkali yang keempat. Siapa orang yang jasadnya utuh? Lah kebetulan kita rayakan wisudanya malam ini. Siapa itu? Hamalatul Quran. Orang sing sregep ngaji Al-Qur'an jasadnya utuh. Al-Quran itu masya Allah hadirin, dengan faham nopo mboten faham tetap dapat ganjaran alhamdulillah. Tapi kapan kita sempat ngaji Al-Quran? Ayo, kalau nggak bulan Ramadan tadarusan ya Allah, musola corongnya tok sing rame, tak delok wong loro tok
Nggih, sing liyane teng ronde ngarep rokokan wonten apa mboten? Atau ngoten baru, ayo cak gantian koyo sip-sipan ngene akhire. Lah nggih. Al-Qur'an itu subhanallah menjadi mukjizat Kanjeng Nabi hingga hari dia fihi syifa, fihi hudan wa nur. Di situ ada petunjuk, ada syifa, ada cahaya, ada obat. Alhamdulillah. Ayo sedekahkan Al-Quran. Kita doakan orang-orang ini, santri-santriwati yang hafal Al-Quran luar biasa. Apalagi orang Al-Quran yang hafal Al-Quran itu kelak keluarganya, orang tuanya akan mendapatkan mahkota di hadapan Gusti. Alhamdulillah. Jenengan sakit 1 tahun hatam Al-Quran sepisan, alhamdulillah. Boten habib dia minimal setengah juz, setengah Quran. Oh gak bisa deh setahun ini. Ya wis kalau gak bisa seperempat wis rapat Quran. Gak bisa. Aduh ya wis 10 juz wis. Juz apa? Juz sirsak. Jago ya jambu. Gak bisa deh yo minimal 5 juz. Gak bisa minimal sehari, bisa sehari lah, sebulan wis 1 makro dari ain ke ain. Itu yang bisa nerangi kuburan kita kelak ketika kita wafat. Amin Allahumma. Kalau gak bisa yo teman-teman kata ulama ya wis nek iso napa sewu Quran ini dibuka didelok wis ditutup ale wis apa-apa. Nemen tapi di Malang itu hadirin ada satu ibu Yusewu mu'alaf bu baru masuk Islam. Karena masuk Islam sudah umur hampir 70, 69 tahun. Dia dari ngaji roto angel. Ayo kan bismillah wangel bis malam sopo sopo. Akhirnya karena yang ngajari ngurui ngaji itu buatan telaten. Sanggane ngetengin ibu sampai wis umur 20. Terus gak usah diwaca. Jabak no didelok tok wis. Lho sami pahalane, sami insyaallah. Subhanallah. Mulai sejak itu ini ibu gak tahu ngaji. Napa? Delok tok. Dari awal itu dilihat. Subhanallah, tiap 3 hari khatam Al-Quran. Tapi khatam itu tuh maca napa? Ndelok. Alhamdulillah. Sampai tersebar, Pak. Di kota Malang itu sampai tersebar 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran. Banyak orang berkunjung pengen tabarukan, gak tahu tuh maca napa? Ndelok. Subhanallah. Lah pas wafat, beliaunya wafat subhanallah. Yang takziah ke ibu yang ahli Quran nek delok tok niku lho kuatah. Termasuk para kiai, beberapa habaib hadir, masya Allah. Kenapa? Dapat barokahnya Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kejadian nyata. Dulu saya masih kecil, sering dicintai sama guru-guru ngaji di Sumenep, sebenarnya tidak jenengan sama Sumenep, Madura itu pojok. Itu ada satu ibu umur sekitar 60-65 tahun. Tapi ngajinya luar biasa. Mantune maghrib sampai isya gak terima undangan, buatan terima tamu. Terus amalannya nek Quran tok. Kadang yo Yasin wa Qiyat Tabarok, kadang yo terus pokoknya khatam. Terus sampai umur sekitar 67 niku sedo. Masya Allah, tahu yang terjadi, wajahnya ku terang Pak, meninggal senyum. Orang itu ngelihat jenazah ibu itu masya Allah koyok bayi, empuk kulit itu Pak. Lah anak ini karena orang yang takziah ini pengen lihat jenazah ibu, wajah yang penuh dengan cahaya itu, akhirnya sama anak ini tuh Yosewu dibedai ini kan cek ketoro terangi wajah bukan gara-gara apa tapi gara-gara bedak diwedai. Namun dikafani, disolati, dimakamkan sampai selesai. Selang beberapa tahun, sekitar 20 tahun, salah satu anak almarhumah itu ada yang juga sudah sakit-sakitan. Setelah itu dia wasiat kepada cucu pada anak cucu Simba ahli Quran itu, aku lek mati sampean kuburno aku sebelah ibuku sing ahli Quran. Paham ya? Jadi sebelah ibu yang ahli Quran sama kedua kali saya makammu di situ. Nggih Bu, wasiat lho iki. Nggih.
pun sekitar 3 hari wafat sedo. Lah barulah digali. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika digali, lu nyangkut kayak kafan, Pak. Nyangkut kayak kafan itu, yang gali itu. Ketika nyangkut kayak kafan, orang sudah nyangka ini kayak kafannya orang yang ahli Quran, mbak ini mau. Akhirnya digali lagi, subhanallah, kena jasad, kena nangem deh, Pak. Sak nangemnya tasik utuh. Nah akhirnya perempuan dengan keluarga akhirnya diputuskan ayo dibongkar malih, dicepat malih kuburan dibongkar. Ketika dibongkar jenazah yang kembali itu senes yang ibu dibongkar subhanallah sing bongkar niku nangis. Ditangleti, sana nopo kok nangis Mas? Apa pertama kali lihat jenazah yang jasadnya utuh? Botan sering saya. Apa mungkin pertama kali lihat kafannya utuh? Botan biasa. Itu kenapa kok nangis? Napa jawabnya? Sumpah. Pertama kali saya lihat jenazah ini aneh. Napa niku? Saya lihat bedake tasih utuh. Bedake tasih utuh, Pak. Bukan jasadnya tok, bukan kain kafannya tok. Sak bedake ini kudu utuh. Kalau kita lihat bedake itu biasa, tapi ketika nempel ke badan ahli Quran, badan luar biasa, sing bedak biasa menjadi bedak luar biasa. Barokah Quran hadirin. Ayo mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran. Anak-anak kita dididik menjadi ahli Quran, alhamdulillah. Kalau nggak ngaji seperti ini, masukkan pondok pesantren ya Allah. Nanti kalau kita wafat yang ngaji nih kita siapa hadirin? Sampai ada perkataan begini, kalau anakmu gak dididik dengan didikan Al-Quran, siap-siap kon apa? Nek mati pengerongok no MPT Al-Quran. Soalnya sih kata ngaji, kalau sing iso ngaji. Lah makanya ayo titipkan ke pondok-pondok pesantren, para kiai, para habaib, para gus yang ahli Quran, agar anak-anak kita tumbuh dewasa menjadi ahli Al-Quran. Mugi-mugi barokah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang keempat. Kalau yang keempat masih belum bisa ditiru. Yang pertama jadi nabi boten saged, gak mungkin, mustahil. Kedua jadi syuhada kangelan kaboten. Ketiga yang soleh, aduh jejeg niku wangel istiqomah sulit. Yang keempat nopo ahli Quran, waduh potongan Al-Quran hadir barangkali yang kelima. Tapi yang sewu khusus laki-laki, perempuan nggak bisa. Napa niku? Al-muadzin al-muhtasib, orang kalau pengen jasad utuh menjadi tukang adzan yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tukang adzan itu dalam riwayat jasad utuh, alhamdulillah. Enak tukang adzan, tapi untuk syaratnya pertama, tukang adzan harus suaranya penak. Gak penak bahasa adzan. Kadang sih gak penak, memang disetel adzan subuh hadirin. Itu ganggu malah. Allahu Akbar cempleng ini. Tapi syarat itu tukang adzan itu harus enak. Nah coba kalian lihat di Mekah Madinah. Wow, enak hadirin. Itu syaratnya pertama. Kedua, adzan itu harus hafal loh. Gak hafal ojo. Asyhadu an la ilaha apa deh? Ya buyar adzanmu. Ketiga, adzan perempuan nggak boleh. Kenapa? Karena sautul mar'a auratun, suarane wong wedok niku ada yang mengatakan aurat. Jangankan seperti itu, jawab salam niku lho dalam Al-Qur'an disebutkan jangan dengan suara sewu yang ganjen. Perempuan itu ada 3 sifat. Kalau dimiliki orang laki jelek, kalau dimiliki orang perempuan bagus. Nopo? 1, medit. Wong lanang lek medit elek. Wong wedok medit alhamdulillah wapi lho. Iki elek iki. Nggih. Kula tanglet sing medit wonten napa mboten? Alhamdulillah. Alhamdulillah wis barokah. 2, takut. Laki-laki penakut, ya bukan laki-laki hadirin. Nggih, elek, tapi wong wedok penakut alhamdulillah. Lah yang penting yang ketiga, napa? Az-zahwatu. Napa zahwatu? Judes. Lanang judes elek, wedok judes wapi. Makanya sing judes. Nggih.
Tapi jangan kepada suami, wonten tamu, assalamualaikum. Misalnya wonten tamu kan kita tahu tamu ini memang mau bertamu atau kadang mau musik, mau ganggu. Kadang ikut assalamualaikum, jawaban dengan jus, waalaikumsalam. Apa Pak? Wah itu api terutama yang belum nikah, terutama yang masih santri-santriwati. Kadang masya Allah santri itu otaknya muter ya pacarannya bisa memikat hati perempuan. Kadang yang bungkus syariat, assalamualaikum ukhti, ukhti akhi, bungkus syariat. Di sini naudzubillah setan ini. Makanya perempuan itu yang tegas lah, dari situ suara wanita auratun menjadi aurat boten saged adzan. Ya adzan lah bingung Pak. Dengan adzan yakin aku masih di full gitu loh. Insyaallah jamaah kabeh. Amin Allahumma. Oh dilagukno macam-macam. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Wes. Makanya gak disunahkan perempuan adzan. Kalaupun mau adzan gak pakai mic, tetap di kalangan para perempuan. Alhamdulillah. Nah, dari saat itu apa fadilahnya tukang adzan? Tukang adzan yang ihtisaban li ajlillah, minta ridhone Gusti. Nek minta bayaran gak termasuk. Orang kalau adzan ikhlas karena Allah termasuk jasa diutuh. Tapi nek misalnya adzan minta bayaran, oh, iku latih deh kuburan kayak jempol ini loh. Iya, aku tak adzan sih. Terus sak ulang yo BHS, 1 juta yo apa? Oh, gak iso. Gak bisa. Terus apa manfaatnya adzan? Manfaatnya adzan al-muadzin aqwalu a'naqan yaumal qiyamah. Tukang adzan itu lehernya paling panjang kelak di hari kiamat. Alhamdulillah. Nusewu aduh kok jerapah nih dulu. Setan. Bukan masalah jerapah, nanti di hari kiamat orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tahu Kanjeng Nabi ada yang tenggelam sampai mata kakinya, sampai lututnya gara-gara maksiat dewe. Sampai pinggangnya, sampai ke lehernya, sampai ke mulutnya. Dan tukang adzan selamat. Kenapa? Lehernya paling panjang. Alhamdulillah. Ada sunah-sunah adzan kita sebutkan tadi. Wonten juga ada juga adzan-adzan yang disunnahkan. Kapan? 1. Indal maulud, baru punya anak diadani. Siapa yang pantas hadir? Orang tuanya. Tapi nyun sewu gak usah kayak mic. Makanya tidak bingung kan? Allahu Akbar ya wes. Dari Bu. 2. Indal mauta, ketika ada di dalam liang lahat, okay? Itu sunnah diadzani. Telinga kanan diadzani, telinga kiri diiqomai. Tapi Yosewu adzan yang di liang lahat itu terkenal dengan adzan singkat, padat atau adzan kubur. Biasanya merinding. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buatan lagu nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di atas itu menjadi merinding. Kenapa? Kematian ini kafabil mauti wa idhon, cukup kematian sebagai nasihat buat kita semua. Dan dilakukanlah kesuwen. Dia dilakukan Allahu Akbar, ya dilempari waktu sana. Kenapa? Kesuwen. 2. Ketiga, kapan itu? Indah safar, ketika mau berangkat umroh, haji, perjalanan yang jauh sekitar masa fatul qasar, sakit mengqasar sholat sekitar 85 km, sunnah diadzani. Jangan apa caranya? Biarkan berangkat dulu di belakang adzan. Oke, misalkan ini jamaah umroh. Ayo, sampun siap, doa semua, doa safar sudah. Ayo Bijal, berangkat seret, bis berangkat. Dan winking niku adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adab-adab. Desa niki mboten. Napa? Umroh yang kaki umroh diadani. Iki wong mati. Gini-gini. Berapa orang yang mau umroh 4 ini tak adani sih. Bukan gitu caranya. Itu yang keempat, yang ketiga, yang keempat kapan sunnah adzan? Niki penting. Kapan? Indah zalzalah, pas itu gempa. Sunnah adzan. Tornado. Sunnah adzan sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya pas antang. Nggih.
Atau mungkin pas banjir mulai naik hujan terus azan Pak, petir cinta azan Pak, paham ya? Nah yang kelima paling penting, kapan? Indal masruq wal mahmum wal mahzun, ketika melihat orang yang mencucu sumpah sunnah diadani, itu loh. Lah itu akhir bulan mencucu ya gini agak deh kan. Allahu akbar, insyaallah sembuh kesurupan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah hadirin. Ayo doa mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah dosanya. Asal barokah kanjeng Nabi. Jadi orangnya yang soleh-solehah, anak-anaknya mudah-mudahan ilmunya manfaat. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Yang punya musibah diangkat musibahnya oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur hingga ke bulan Maret tahun depan. Sinin ba'da sinin wa ba'da awam, tahun demi tahun, masa demi masa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Monggo diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fil ghurab wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Urzuqna husnal khatimah indal maut fi lutfin wa khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah telah berakhir doa tadi sekaligus mengakhiri acara pada malam hari kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat malam hari ini dan bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sebagai bukti cinta kepada beliau. Karena apalah arti cinta tanpa pembuktian kepada Nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan menghidupkan sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia akan cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan ke surga bersamaku. Amin ya rabbal alamin. Berakhirnya acara ini, berakhir pula kami sebagai MC. Kami minta maaf apabila ada salah perkataan, salah perbuatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.